2022. Sebelum kita masuk pada acara selanjutnya, izinkan saya, Miss Elis selaku MC, untuk menyampaikan susunan acara pertemuan ini. Adapun susunan acara hari ini sebagai berikut. Yang pertama adalah doa pembuka oleh Miss Yeni. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh Miss Dewi. Ketiga, perkenalan guru, paparan kurikulum dan tata tertib oleh Miss Sharon. Dan yang terakhir adalah doa penutup oleh Miss Yeni. Baiklah, kita akan memulai acara ini. Saya mengundang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama. Kepada Miss Yeni saya persilahkan. Mari Bapak dan Ibu sekalian, kita berdoa bersama. Kita berdoa sesuai agama kita masing-masing, dan saya akan memimpin sesuai dengan agama Kristen. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan buat guru-guru dan para orang tua PAUD Raja Wali GNR. Saat ini kami akan bersama-sama membicarakan tentang kurikulum sekolah. Berkati setiap acara supaya semua baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sangat mengasihi dan memberkati PAUD Raja Wali GNR. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk, Mami Papi sekalian. Terima kasih Miss Yeni. Mohon maaf, hadirin tetap berdiri. Nggak apa-apa ya Mam, kita olahraga dulu pagi-pagi ya Mam. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Miss Dewi. Kepada Miss Dewi saya persilahkan. Langsung aja. Hiduplah Indonesia Raya dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia
Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Miss Dewi. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Akhirnya Bapak dan Ibu, kita sampai pada inti acara ini. Saya mengundang Miss Sharon selaku Kepala Sekolah TK Raja Wali GNR. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Banyak wajah baru untuk tahun ini. Karena memang dari tahun lalu jumlah murid kita sekitar 50 orang, 22 anak lulus. 22 anak lulus, kemudian sekitar 3 anak pindah. Ada yang pindah karena pindah tempat tinggal. Jadi mereka mungkin pandemi terus pindah tapi tetap ikut online kan masih bisa. Nah, jadi pas waktu kenaikan kelas mereka, jadi kurang lebih kita sisa 25 anak. Dan total murid sekarang ini ada sekitar 64, dikurangin 25, jadi ada 39 murid baru. Ya, salam kenal semuanya, perkenalkan nama saya Sharon panggilnya. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan pertemuan orang tua murid dan guru pertama kalinya. Kita akan membahas masalah, saya akan menginformasikan masalah kurikulum, tata tertib juga kegiatan yang ada di TK. Kan Bapak Ibu sekolah titipin anak ke kita, jadi Bapak Ibu perlu tahu apa sih yang diajarin gitu kan. Oke, yuk selanjutnya saya akan perkenalkan tentang sejarah. TK Raja Wali ini didirikan 9 Agustus 2015. Berawal itu di Tower Alamanda di sebuah unit. Jadi rencananya itu hanya untuk ya 10 anak gitu atau 15 lah maksimal gitu. Tapi dengan berjalannya waktu kita jumlahnya itu langsung dalam 6 bulan jadi 45, kan nggak cukup. Akhirnya yayasan, sebelumnya kan kita Yayasan Keluarga Damai Sejahtera dari GBI Tampak Siring kalau yang mami tahu. Nah kemudian kita dioper ke gereja sini GBI Alamanda di bawah penggembalaan Bapak Hari Kusumo Nugroho, dan kemudian jadi beralih yayasannya jadi Yayasan Kabar Baik dan Kebangkitan. Jadi sekarang kita bernaung di bawah Yayasan Kabar Baik dan Kebangkitan. Tujuan dibuat PAUD adalah menyediakan wadah bagi anak-anak usia dini untuk belajar dan mengembangkan bakat mereka dengan biaya yang terjangkau. Jadi kita tidak not profit gitu. Jadi PAUD-nya itu non profit. Jadi apa yang Bapak Ibu bayarkan itu kita benar-benar share untuk operasional TK dan untuk sewa gedung. Gitu kan, kita kan gedungnya sewa ke pengelola dan tidak boleh dibeli karena itu pasum ya. Jadi itu hanya boleh disewakan. Nah, untuk itu ini mengajukan permohonan untuk sewa ke pihak pengelola. Akhirnya kita dapat yang di Dahlia. Kebetulan itu di Dahlia itu kita 3 bilik namanya. Kurang lebih luasnya 75 meter persegi. Nah ini Yayasan Kabar Baik dan Kebangkitan itu dimulainya di 2018 kita mulai pindah yayasan, dan 2019 kita telah mengajukan akreditasi dan kita dapat predikat B. Kenapa predikat B? Karena luasnya kurang, jadi fasilitasnya kurang gitu. Kalau standar mereka 300 meter persegi, saya bilang nggak mungkin, bener kan? Mana yang bisa diambil 300 meter persegi, gede banget, bisa satu lantai itu semua, nggak boleh kan gitu. Akhirnya mereka tetap, karena kita kan itu kita penilaiannya banyak, ada 8 standar penilaian, mulai dari cara nanganin anak, mulai cara guru menilai anak, kan didatengin dari Ban PAUD tingkat nasional, dia lihat gimana gurunya ngajar, nah itu kita dapat poin gitu. Cuman memang poin terendah kita di fasilitas, karena luasnya cuma 75 meter sih. Waktu itu jumlah muridnya hampir 80 anak gitu, karena kita bikin 2 sesi.
Nah, mereka minta ya udah dapat segitu, kita udah bersyukur lah gitu ya kan. Karena kita udah memang mengejar, kalau sekolah itu dengan akreditasi berarti kita sudah sesuai dengan standar nasional, bahwa kita diakui di tingkat nasional. Oke, selanjutnya Miss, seperti tadi saya bilang jumlah murid kita ada 60 dengan 64 sebenarnya, 30 TKA, 30 TKB, dan 4 anak di kelompok bermain. Oke, nah kelompok TKB itu kelasnya apple sama cherry namanya. Oh ini belum diganti, TKB-nya 30, TKA 30. Kemudian untuk ke TKA karena ruangannya lebih kecil, kita bagi jadi 3 kelompok, banana, strawberry, sama mango. Oke, next Miss. Visi, adapun visi kita adalah menjadikan lembaga pendidikan yang unggul dalam iman, ilmu, dan kepedulian, mengembangkan potensi peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Untuk misinya, mengembangkan profesionalisme guru dan karyawan berdasarkan nilai-nilai agama dan Pancasila, mengembangkan potensi dan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai agama dan Pancasila, melatih empati peserta didik terhadap sesama, mengembangkan potensi pembelajaran yang kreatif, inovatif, aktif, dan menyenangkan. Kemudian, next, sekarang saya mau memperkenalkan Ketua Yayasan. Ketua Yayasan Kabar Baik dan Kebangkitan Dr. Harikusumo Nugroho, MBA. Kenapa editannya jadi berubah? Tanggal 3 Juni, Semarang 3 Juni. Ya, prinsipnya ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Next. Ya, ini saya Julita Sharon Esos, Bogor 21 Juli. Whatever you are doing, work it with enthusiasm, as to the Lord, as not for people. Next. Lasmian Butar-Butar AM.com, Huta Bolon 24 September, melakukan yang disukai dan mencintai apa yang dikerjakan. Miss Mian ya, udah tahu kan Mam? Itu yang di belakang tuh, yang lagi ngedit di multimedia. Kemudian Luciana Dewi, Tegal 25 November, belajar sekarang sukses kemudian. Miss Dewi, yang tadi jadi Dirjen Indonesia Raya, guru TKA tuh ya, guru TKB Cherry Class. Kemudian Erika Romauli Sinaga, SPD, Jakarta 9 Juni. Berbuat baiklah tanpa perlu alasan. Nih Miss Erikanya belum bisa datang karena banjir depan rumahnya. Jadi nggak bisa kendaraan ke sini. Miss Erika guru TKA, guru strawberry dan mango. Kemudian nih Miss Yeni, Jakarta 30 April, setia dan berkala kecil, guru TKA dan guru KBB. Banana and Grape Class. Miss Yeni ini sebenarnya baru di kita. Tapi dia bukan orang baru kalau di Kelapa Gading, karena sebelumnya di Mitra Penabur yang di Moy. Iya. Kemudian next Miss. Alicia Josephine, Jakarta 6 Januari. Walau hati panas, kepala dan mulut harus dingin. Kemudian ini guru bahasa Mandarin, tapi di hari itunya dia membantu di kelompok bermain sama di Banana Class. Ruth Sepilia Prayoga SE, Jakarta 18 Juni. In everything give thanks. Ini Miss Lia guru bahasa Inggris. Hari ini juga nggak bisa datang. Kemudian ini Miss Aprilia Nur Afni, Jakarta 18 April, staf administrasi dan guru agama Islam. Nanti yang kita kan ada pelajaran agama. Guru agama Islamnya Miss April. Jika orang lain bisa, maka aku juga harus bisa, prinsipnya. Kemudian, nah ini Miss Ria Agustina, tenaga kebersihan kita, Tegal 17 Agustus, membahagiakan keluarga. Tapi sekarang dia lagi sama keluarganya, karena mamanya sakit, jadi dia izin. Oke, next Miss. Oke, sekarang kita lanjut ke kurikulum ya Mam ya. Ada pertanyaan? Itu tenaga pendidiknya yang ada di TK Raja Wali. Mungkin kalau Mami datang pagi nganter anak, mereka ada standby di depan sekolah ya. Nah, bisa ketemu di situ. Kurikulum yang digunakan untuk tahun ajaran ini kita kurikulum 2013 plus P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini kalau mungkin Mami ada yang tahu, pemerintah sudah mencanangkan kurikulum baru, kurikulum merdeka.
tapi kita belum terapkan 100% karena masih uji coba. Jadi kita pikir daripada kita jadi sekolah uji coba, saya tetap ambil kurikulum 2013. Karena kurikulum Merdeka ini gini, mungkin intinya kita tidak boleh paksa anak untuk melakukan sesuatu, dalam arti mewajibkan anak untuk mengerjakan sesuatu. Jadi lebih ke nanya apa yang mau dia kerjakan hari ini. Jadi itu yang dikerjakan anak. Nah itu masih dalam uji coba karena harus ikut serangkaian training juga. Kita masih juga training. Jadi dalam ini kita kayaknya belum begitu siap ya kalau untuk 100% diterapkan di TK ini gitu. Jadi kita masih pakai kurikulum 2013 yang biasa setiap tahun kita kerjakan. Mungkin mami papi udah tahu ya, itu udah lama sekali kan diterapkan di sekolah-sekolah gitu, kurikulum yang biasa. Cuman kita udah masukin proyeknya, penguatan profil pelajar Pancasila. Nanti dalam 1 tahun itu ada proyek yang kita kerjakan. Mungkin karena ini kurikulum Merdeka ini memang lebih banyak ke proyek, bukan lebih banyak yang belajar seperti biasanya. Jadi memang agak beda gitu sama kurikulum 2013. Nah seperti itu. Kita juga tapi guru-guru masih belajar, kita masih ngerjain banyak modul buat itu, sama kita terapkan pelan-pelan supaya gini, jangan sampai kita terapkan terus ternyata nggak bagus. Maksudnya kitanya yang belum siap terus kita terapin ke anak-anak terus kita hasilnya nggak bagus, terus anak-anak terutama yang udah TKB lulus nggak bisa baca tulis gitu. Itu kan agak silly ya Mam ya, karena ya sebagian besar lah dari orang tua menyekolahkan anak itu mau bisa baca tulis kan Mam. Nah itu salah satunya yang kita masih pelajari. Mungkin kecuali kalau memang orang tuanya yang punya waktu cukup banyak, misal ngajarin anaknya di rumah, ya itu beda perkara ya. Apalagi kalau orang tuanya yang bekerja, yang ini pasti berharap sekolah bisa ngasih improve gitu loh, buat pengembangan intelektual anaknya gitu. Jadi kita masih menggunakan kurikulum 2013 ini sebagai kurikulum intinya. Karena yang memang guru-gurunya sudah bisa gitu, maksudnya kitanya sudah familiar juga, kita udah terbiasa dan kita akan berubahnya pelan-pelan. Mungkin ada deh Mami yang udah tahu kurikulum Merdeka? Sebenarnya gampang Mam, kalau mau cari tahu Mami bisa lihat di YouTube, karena kita juga dari guru-guru ini pemerintah kasih kita modul untuk pelajaran itu dari YouTube. Jadi kita dikasih modul 1, linknya ini. Yang Kemendikbud itu, nah Mami bisa dengerin. Kalau nggak salah sih ada 16 modul gitu. Kita dengerin kurang lebih seperti apa. Bagus kurikulumnya, hanya gurunya harus siap. Iya bener kan Mam? Kalau kita mau ngajarin anak, yang pertama harus siap siapa? Yang ngajarin dong gitu kan. Kalau yang ngajarinnya belum siap, walaupun kurikulumnya bagus, bisa jadi hasilnya jadi tidak bagus gitu. Karena kita yang ngajarinnya belum siap. Jadi kita benar-benar mempersiapkan diri. Oke, untuk next. Nah, kita mengangkat tema. Ini kurang lebih ada 10 tema ya, Miss ya. Jadi di bulan Juli ini aku dan sekitarku, Agustus aku dan sekitarku kebutuhanku, September kebutuhanku. Nah, ini proyek P5, aku sayang bumi. Nanti ini pasti kalau proyek ini ada peran orang tua juga untuk ngerjain, bantuin. Oktober binatang, November tanaman, Desember ada proyek P5 lagi, bermain dan bekerja sama. Kemudian next untuk bulan Januari rekreasi dan transportasi, Februari pekerjaan, Maret air, api, udara dan alam semesta. Di sini juga ada proyek P5 lagi, imajinasi. April tanah airku, Mei tanah airku. Ada proyek P5 lagi, Aku Cinta Indonesia. Juni pelepasan siswa dan pentas seni. Nah, pentas seni ini sebenarnya kita ada yang sebelumnya Miss, Desember itu harusnya ada proyek P5 sama pentas seni sebenarnya Mas. Jadi proyek P5 ini plus pentas seni. Di sini pentas seni itu selama ini sebelum pandemi kita tampil di Arta Gading. Tahu kan yang di lingkaran itu, yang di bawah, yang di naik 1 ya, eskalator. Nah itu ada ruang kan, nah kita pakai itu untuk
perform anak-anak. Tapi kalau karena pandemi kita bikinnya di YouTube. Nanti kalau mami yang belum buka bisa buka YouTube-nya kita ada pentas seni. Jadi anak-anak tetap perform cuman di YouTube. Nah, untuk tahun ini Desember kita berharap bisa ke Arta Gading lagi. Ya, tapi kita masih belum tahu nih Arta Gadingnya mau pinjemin apa enggak. Karena kan mereka selalu jawab lihat COVID-nya gitu ya. Belum ada kepastian gitu. Jadi kita belum bisa ngomong kepastian. Kalau misalnya dari pemerintah tetap PPKM level 1 gitu masih kita bisa. Tapi kalau misalnya jangan sampai terjadilah gitu. Itu mereka harus nggak bolehin gitu. Jadi kalau misalnya memang bisa kita Desember kita berharap jangan online pentas seninya. Karena nggak enak. Kan mereka syutingnya juga kan di sekolah. Sedangkan kalau kita di Arta Gading kan mereka benar-benar lebih percaya diri ya Mam ya, di atas panggung gitu, di stage gitu. Mereka lebih beda lah gitu tampilannya. Mereka biasanya anak-anak jadi lebih bawa aja juga lebih percaya diri. Terus mereka juga seneng lah gitu kan berada di itu. Jadi nggak minder gitu, nggak malu, nggak ini, mereka udah akan terbiasa di depan umum. Kemudian next, lagi Miss. Oh ya, ini nanti kita bahas. Oke, next aja. Nah, ini kita ke tata tertib siswa. Prosedur kehadiran. Setiap siswa yang datang akan dilakukan pengecekan suhu. Jika di atas 37,5 derajat Celcius maka tidak dikenankan mengikuti kegiatan belajar. Biasanya kalau datang kita cek, kalau 37,5 anaknya akan disuruh duduk dulu kurang lebih 15 menit. Karena bisa aja itu 37,5 itu karena dia jalan, panas apalagi yang kelas siang. Kalau udaranya lagi panas kan kejemur ya. Jadinya dia hangat gitu badannya. Jadi tapi kita tunggu 15 menit. Kita cek lagi kalau suhunya masih 37,5 kita minta untuk istirahat aja gitu. Karena suhu di atas itu kan berarti demam ya jatuhnya. Itu kita tidak perkenankan ikut. Kemudian sebelum masuk kelas juga anak-anak akan cuci tangan terlebih dahulu. Dan anak-anak harus mengenakan masker. Ya, kita itu masih wajib. Kemudian jam belajar. Kelas pagi jam 8 sampai 10.30, kelas siang jam 11 sampai 13.30. Kalau KBB seminggu 3 kali aja, Senin, Rabu, Jumat, 11 sampai jam 1. Jadi dia 2 jam belajar. Anak-anak itu hadir 5 menit sebelum jam belajar dimulai, supaya lebih disiplin. Jangan diantarnya 30 menit sebelumnya, Mam, karena apalagi kelas siang, kelasnya belum siap. Karena kita setelah kelas pagi keluar, kita semprot disinfektan semua. Jadi kita baunya juga kurang enak gitu. Jadi kita semprot dan setelah itu kita akan diamkan dulu minimal 20 menit. Nanti baru mami anaknya masuk gitu ya Mam ya. Ya jangan kalau datangnya keduluan pas apalagi masih disemprot atau masih baunya nyengat kan kesian anaknya juga. Gitu loh. Jadi jangan dikirim. Nah nanti kalau jemput juga tolong tepat waktu. Untuk yang kelas pagi lebih-lebih tolong dijemput tepat waktu 10.30 karena ya itu kelasnya udah mau disemprot lagi gitu. Oke, next. Wah ini kenapa tampilannya berantakan. Izin tidak masuk sekolah. Untuk menjalin komunikasi yang baik dengan guru, saya mengharapkan kalau enggak masuk WA gurunya Mam. Jangan sampai gurunya mana nih anaknya udah ditunggu-tunggu nggak datang-datang, ini telat apa-apa gitu. Karena kita tuh sebenarnya ya setiap hari juga lapor ke dinas loh Mam. Jadi hari ini yang masuk misalnya dari 60 yang masuk cuma 55. Terus namanya siapa aja itu kita kirim. Jadi tolong dikabarin. Jangan dikabarinnya udah pulang sekolah. Karena kan kita juga ditanya ini dari pengawas. Miss belum lapor gitu. Iya masih nunggu 1 anak belum ada kabarnya gitu kan. Maksudnya itu kan nanti ditanya nih. Ya nggak masuknya karena apa? Izin sakit apa alfa? Ada loh izin sakit alfa COVID gitu. Jadi pilihannya seperti itu. Jadi kita harus tik gitu. Jadi mami tolong jadi dikabarin gurunya gitu. Tapi ini juga kalau ada siswa izin, misalnya mau nggak masuk, mau ke rumah orang tua itu nenek gitu.
2 minggu lah atau 1 bulan, tetap mam uang sekolahnya harus dibayar ya, maaf. Gak bisa cuti karena gini, kita itu booking tempat buat anak mami, kita nggak terima murid lain gitu kan. Nah jadi tempat itu kalau misalnya mami nggak bayar, bolong dong 1 gitu di sekolah. Sedangkan kita seperti saya bilang tadi, kita non profit, kita nggak ada tabungan yang banyak buat ngebukingin, buat nutup gitu loh untuk bayar itu. Nah jadi kita benar-benar patungan dengan 64 anak ini untuk operasional sekolah. Kan saya juga nggak enak kalau misalnya, oh yang nggak masuk kelasnya Miss Erika nih, yang belum bayar uang sekolah karena ini, ya masa uang gajinya Miss Erika yang dipotong, kan kesian kan. Jadi kita benar-benar ajakin kerjasama sama orang tua, kita benar-benar patungan, benar patungan. Gaji guru, gaji saya juga nggak ada yang UMR loh, mah beneran. Kita benar-benar kerjasama gitu untuk di sini. Oke, next. Kemudian untuk peralatan, nah ini ya mam, tolong di tas anak, mami tolong masukin makanan ringan yang sehat, minuman sehat, terus juga kayak ciki, citato, citos, taro sejenisnya itu nggak boleh dibawa mam. Kenapa gitu? Mungkin anak mami terbiasa dengan makan seperti itu, anak lain enggak. Kalau anak mami bawa, namanya anak-anak ya mam ya, kalau anak itu pengen, mamanya nggak pernah kasih, itu ada pasti gitu. Mamanya nggak pernah kasih, dia diam gitu. Kadang gurunya kan ngeliatin anak kan banyak, pindah ke sini, dia pindah ke yang bawa citato, minta bagi 1 gitu. Kalau nggak dikasih, kadang suka nyomot gitu kan. Namanya anak-anak kan, saya juga nggak bisa salahin terlalu itu ya mam ya. Kadang anak pengen gitu, comot gitu. Terus tiba-tiba ternyata anak itu memang nggak boleh makan karena ada radang atau apa gitu kan. Nah jadi untuk kebersamaannya semua, jadi makanan seperti itu tolong jangan dibawa gitu. Kita cariin aja makanan yang sehat, karena kita memang di sekolah kan temanya makanan sehat, ngajarin ke anak-anak. Jadi yang seperti itu jangan dimasukin. Mainan juga jangan dibawa mam ke sekolah, karena kalau bawa mainan yang seperti saya bilang tadi, dia bawa mobil-mobilan, anak lain mau, kalau dia nggak kasih pasti jadi ribut. Dan kalau diambil sama anak lain dimainin gitu kan, tak kalau dia nggak terima juga kadang nanti jadi ribut gitu. Jadi mendingan nggak usah. Karena saya juga ajarin ke anak-anak mainan yang ada di sekolah aja. Karena kan kadang gurunya lagi ngajar, karena dia bawa mainan dia keluarin juga gitu. Jadi jadinya pas lagi ngerjain sesuatu dia main, karena dia ada mainan di tasnya. Jadi tolong nggak usah dibawa aja. Nah nanti terus kemudian baju ganti itu kenapa harus bawa? Jadi nggak semua anak, tapi selalu aja ada anak yang misalnya pipis terus nggak tahan, ternyata celananya udah keluar dulu gitu, celananya basah, atau pas lagi cuci tangan nggak tahu gimana hari itu dia airnya basah kena baju. Nah seperti itu kita sih sekolah ada, tapi memang jumlahnya nggak banyak. Terus yang selain itu ada anak yang nggak mau pakai baju orang lain gitu, jadi dia nangis. Dia nggak mau dipakein baju yang dari sekolah atau gitu, seperti itu. Nah jadi supaya menghindari hal yang itu kan jadi text time juga ya mam ya, ini anak nangis terus harus telepon mamanya bawain baju, jadi mendingan bawain aja di tas. Jadi pas kalian butuh kita langsung pakein, nggak usah dikeluarin aja, tetap aja di tas itu gitu. Jadi kalau pas itu nggak usah tiap hari diganti. Kemudian pensil sama penghapus bisa dibawain di tempat pensil, jadi 1. Rautan jangan dikasih mam, karena selalu anak yang bawa rautan dia akan sibuk ngeraut. Jadi sebentar-bentar pensilnya diraut, bentar-bentar diraut, baru nulis berapa mau yang tajam lagi gitu. Nanti pensilnya cepat habis, percaya sama saya. Seminggu belum udah harus beli pensil mami. Jadi rautan nggak usah, kita sekolah ada rautan. Jadi itu pun nanti biasanya kalau misalnya itu patah, guru baru kasih pinjam gitu untuk dia raut. Kemudian untuk benda tajam tolong jangan ada yang bawa, nggak usah bawa gunting. Jadi nggak boleh bawa gunting, karena gunting itu harus dibawa pengawasan. Kalau enggak dia bisa gunting rambut temen, dia bisa gunting apa-apa gitu. Jadi tolong jangan, karena banyak kejadian di tiap-tiap sekolah yang saya tahu seperti itu. Dia bisa gunting rambut temen, jadi rambut temennya kan dia tanpa rasa bersalah, dia coba cekrek jadi pendek sebelah, ini panjang gitu kan, ribut nanti antar mami. Kemudian masker dalam plastik, jadi siapkan masker cadangan ya mam ya. Oke, next. Nah ini yang dikumpulkan di kelas mam, tolong dibawa bisa hari Senin
bawa buku tulis. TKB sama TKA beda nih. Buku tulis TKB butuh 3, TKA butuh 2. Yang 2 dikerjain buat di sekolah, yang 1 buat buku PR. Ya. Buku kotak-kotak sedang itu TKA yang diperluin. Buku kotak-kotak sedang buat Mandarin ya? Kok TKB enggak? Hah? Oh salah berarti mah. Kotak-kotak sedang TKB 1, TKA 2 atau TKB 2? Hah? Oh dah, sorry mam. Buku kotak-kotak sedang masing-masing 1. TKA 1, salah itu. Kotak-kotak besar TKA aja ya berarti. Itu upside down ya. TKB enggak pakai kotak-kotak besar ya? Enggak. Oh ya sorry. Kotak-kotak besar TKA aja 1 itu untuk matematika. Kemudian tisu kering yang 250 sheet, tahu kan mam? Itu tolong bawa 1 per semester, nanti akan ditaruh di sekolah, nanti kita gantian pakainya. Karena memang kebutuhan tisu itu anak-anak agak banyak. Kemudian tisu basah juga yang 50 lembar, itu 1 semester 1 dikumpulin di kelas. Nah untuk map, zip itu TKA aja yang minta dibawa. Nanti itu akan ditaruh di sekolah untuk dia punya worksheet. Kalau TKB gurunya yang modal. Udah beli dia. Kemudian pensil lira, groove itu cuman KBB. Next miss. Nih pensil lira itu yang biru ini mam. Karena dia nggak bisa pakai pensil 2B, anak KBB, jadi diminta tolong bawanya pensil lira yang itu. Nah buku tulisnya yang 38 lembar, bukan 1 pak mam, 1 aja atau 2 gitu. Tapi yang 38 lembar, paseo tisunya itu, map zipnya ada contohnya. Nah buku kotak-kotak sedangnya yang di atas. 1 aja, bukan 1 pak mam, kebanyakan. Yang tadi. Nanti itu kita edit lagi, kita kirim ke itu ya. Yuk next. Ini yang disediain di sekolah mam. Pensil 2B itu Faber-Castell ada di sekolah. Nanti mungkin mami bisa, mau dibagi ya, mau dikasih nama ya. Kasih nama mami itu kita dari sekolah. Itu krayon juga sekolah yang sediain. Nanti dikasih 1 anak 1 set. Buku gambar 1 anak tuh dapat 2, tapi 1 semester 1. Jadi semester ini cuma dapat 1, semester depan dapat 1 lagi. Map kancing juga dapat 1. Itu juga akan ditaruh buat filenya mereka. Nah, rautan, pensil warna, kertas origami, lem, gunting, kelengkapan art and craft itu sekolah yang sediain. Waktu mereka mau pakai, kita baru kasih ke anak-anak. Jadi nggak dikasih sekarang gitu. Kayak pensil warna kita gabung sih mam di satu tempat itu. Nanti pas mau pakai dia tinggal ambil aja. Pensil warna nggak usah. Jadi yang udah dicentang-centang ini yang ada di sini nggak usah disediain lagi. Ya, yang tadi aja. Nah, cuman pensil 2B-nya TKB tetap harus, TKA sama TKB tetap harus taruh di tempat pensil. Anak juga ada. Jadi karena kan sekolah cuma nyediain 1, nggak akan cukup. Kemudian ini sesuai dengan dana BOP sebenarnya, mam. Jadi kita dapat dana dari pemerintah BOP, jadi kita sharing itu untuk kebutuhan anak gitu. Kemudian next, tata tertib siswa. Nah ini pemakaian seragam. Seragam merah hitam hari Senin, Selasa batik celana jeans kemarin udah bagus. Perempuan juga seragam batik rok jeans. Lelaki kalau hari Rabu pakai kemeja atau kaos berkerah, jangan kaos oblong. Terus celananya kain, jangan celana kaos, mam. Soalnya kalau lagi itu saya pernah lihat waktu kita kasih bebas, dia pakai kaos sama celana itu kayak baju tidur, mam. Jadi nggak enak gitu, kayak ke sekolah kok nggak ini ya, nggak ada bedanya gitu. Anak juga ngerasanya saya main pakai ini, tidur pakai ini gitu. Jadi kayaknya yang rapi gitu, kain gitu sama celananya kain. Terus kalau perempuan itu terusan blus gitu. Atau atas bawah juga boleh. Nah itu dikasih bicycle pen dalamnya. Kenapa? Ntar sampai gede sebaiknya seperti itu, mam. Anak-anak tuh nggak pernah anak perempuan duduk rapi. Tahu dong gitu. Kalau duduk gerak-gerak, nah itu kita udah biasain. Walaupun dia sekolah pakai rok nanti SD, kasih bicycle pen dalamnya, ya. Jadi biar lebih ini. Iya perempuan. Jadi buat yang perempuan itu kalau pakai terusan, dalamnya kasih bicycle pen. Mereka kalau jongkok juga main tarik gitu, roknya jebret aja gitu kan. Beda ya kalau udah gede kayak kita duduknya bisa rapi gitu. Kalau mereka kan enggak. Kemudian hari
Kamis seragam merah hitam, Jumat batik lagi ya Mam ya. Dan selalu kenakan masker. Jadi tolong dinasehatin juga jangan nurunin maskernya. Kadang ada anak pakai masker, begitu ngomong dia turunin. Terus dia pakai lagi kalau udah selesai. Tapi kita mau ajarin tetap pakai masker aja. Lebih aman buat mereka ya. Nah, terus mengenakan sepatu dan kaos kaki warna gelap. Nggak boleh ke sekolah pakai sandal. Ya Mam. Hah? Sepatu bebas, kaos kaki yang warna gelap. Jadi jangan warna terang. Karena kadang kita lepas sepatu. Kita kan anak-anak kita ajarin lepas sepatu, ntar pakai lagi gitu. Jadi kaos kakinya yang gelap aja. Tapi Mami juga ingetin kalau anak itu pakai kaos kaki, kadang ada anak yang selalu lepas tuh kaos kakinya di sekolah. Kita juga kadang bingung kaos kaki siapa. Kemarin tuh kita pernah sampai numpuk satu tas plastik. Saya juga tunggu kok orang tua nggak ada yang nyari ya gitu. Jadi kan Mami bisa ingat, oh hari ini dia pakai kaos kaki, pulangnya enggak, tanyain di sekolah Mam. Bisa jadi kan gurunya nemu tapi bingung siapa punya. Kalau ditanyain anak-anak nggak ada yang tahu. Tahu sendiri kan anak-anak jawabannya, ini kaos kaki siapa kemarin? Pada geleng kepala semua, nggak ada yang ngaku. Jadi ya udah dinumpuk satu plastik gitu. Oh ya di sini saya mau minta izin sebenarnya. Kalau gurunya ngajar di kelas buka masker, Mami keberatan apa enggak? Karena kita ada masalahnya di sini. Saat kita ngajarin vokal ke anak-anak itu enggak jelas. Karena kan misalnya gini, ba, saya nggak tahu ya, ba, itu kan dengarnya beda gitu loh. Karena kita kan nggak bisa melihat hidungnya. Guru pakai face shield gitu loh Mam. Jadi biar ini vokal mulutnya itu kelihatan gitu. Sebenarnya kita agak kesulitan di situ dengan masker ini kan ketutup. Terus pendengaran setiap orang itu beda, sampai dewasa pun kadang pendengaran kita beda ya. Dengan ngomong suku kata ca, tadi dia nulisnya ada yang ka, aduh kita ini juga kadang-kadang ka gitu sampai teriak-teriak gurunya gitu, maksudnya kayaknya ini anak nggak jelas gitu gurunya ngomong apa karena ketutup masker. Nah gitu gimana nih Mams? Kalau Mami keberatan apa enggak gitu? Gurunya pakai face shield aja, jadi dia bisa ngajarnya mungkin lebih free gitu. Tapi saya bilang harus persetujuan orang tua murid. Kalau ada Mami yang keberatan, ya mau nggak mau kita tetap pakai masker. Cuman kita kasih tahu alasannya kenapa gitu. Gimana Mam? Adakah yang keberatan atau ada komen? Oh gini Mam, berarti intinya gurunya harus antigen, sehat gitu ya, sehat ya. Jadi gini, gurunya kalau dalam keadaan tidak fit berarti harus pakai masker, benar nggak Mam? Ya gurunya kalau nggak fit berarti pakai masker. Kalau gurunya fit boleh pakai face shield gitu Mam. Gak apa-apa kita tampung gitu, maksudnya jadi kita kan jadi tahu ya, jangan sampai nanti, karena kan kalau kayak gini juga kita tetap lapor ke dinas gitu, maksudnya atas persetujuan orang tua. Pakai face shield. Anak pakai masker semua karena memang anak harus. Malah nggak kelihatan kalau pakai helm. Jadi oke. Ya nanti kita usahain yang terbaik ya Mam ya. Jadi mungkin nanti misnya kalau lagi ngajarnya bahasa atau yang ini penting apa yang memang harus anaknya ngelihat vokalnya baru mereka pakai face shield. Tapi kalau enggak mereka tetap pakai masker juga kalau ini gitu ya Mam ya. Nggak full lepas 100% ya Miss Mian ya, Miss Dewi. Ya Miss Yani. Karena Mandarin juga agak kesulitan Mam. Karena Mandarin itu contohnya misalnya ngomong ta, nah gitu kan, dengan nadanya tuh anak tuh ngedengernya beda gitu loh. Jadi pas dikte salah semua sekelas.
Jadi yang salah siapa? Jadi gurunya juga bingung, semua salah gitu. Berarti selama ini kalau ngajar pakai masker ternyata memang buat anak-anak nilainya nggak maksimal gitu. Maksudnya mereka dengar tapi yang didengar itu beda. Karena mungkin tebel ya, karena ketutup gini. Dan mereka bahasa Mandarin tuh kan ada nada, ada segala macam gitu. Kadang gurunya mau teriak-teriak juga karena dia nggak bisa ngeliat vokalnya kan. Tetap aja gitu. Buat anak itu kadang nggak clear nih gurunya ngomong apa sih gitu kan. Nah jadi salah beneran. Waktu itu ya ulangan terakhir ya Miss ya. Jadi kita terpaksa remedial sekelas. Karena emang salah semua gitu. Jadi kita merasa bahwa nggak pencapaian kan kita kalau lihat itu pencapaiannya. Ya paling 10% cuma anak-anak tertentu yang mungkin udah terbiasa dengan ini dia bisa gitu. Sedangkan untuk anak-anak yang sama sekali nggak pernah ngedenger Mandarin di rumah, enggak, ya nggak dapat apa-apa juga gitu di sekolah karena dia ngedengernya nggak. Ini kan kita kan ada pronunciation-nya, terus kan dia ada pinginnya, terus kan ada kosakata, paling dia bisa bener di kosakata. Oh tulisannya ini artinya ini, itu mungkin mereka bisa masih. Tapi udah masuk di pronunciation, ya udah gitu. Kayaknya banyak fail-nya gitu. Oke, next. Sopan santun. Nah ini siswa harus bersikap ramah dan sopan kepada kepala sekolah, semua guru, karyawan, teman dan semua warga sekolah. Ini kita memang terapkan ya Mam ya untuk masalah karakter. Karena nanti di akhir, mungkin yang murid lama, di akhir itu kita ada appreciate gitu. Untuk kehadiran, kemudian kedisiplinan, dia mau berbagi, sharing, sama kemandirian. Tapi tahun ini akan ditambah karena yang karakter ini kita mau lihat biar anak-anak itu berubah secara karakter gitu kan, penting ya. Karena mereka antri itu pun penting gitu. Karena dengan antri mereka belajar menghormati orang lain, menghormati orang yang datang lebih dulu gitu, dan mereka juga melatih kesabaran mereka gitu. Kemudian menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Ini kita terapkan dari mulai mereka datang ya, kita mengucapkan salam gitu. Kemudian kan membiasakan budaya tomat, tolong, maaf, dan terima kasih. Ini kita ajarin di sekolah. Jadi di sekolah diajarin, di rumah juga sama ya Mam ya. Kemudian next, fasilitas sekolah. Siswa ikut menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kelas dan lingkungan sekolah, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Siswa ikut menjaga dan merawat fasilitas sekolah, misalnya tidak merusak dan mencoret-coret dinding, meja, dan menjaga barang miliknya. Apabila dengan atau tanpa sengaja merusak barang milik sekolah atau teman, maka siswa wajib mengganti. Ya, seperti itu supaya dia nggak merusak milik teman, jangan bawa mainan ya Mam ya. Kan kasihan harus ganti temannya kalau misalnya sampai rusak gitu kan. Oke, next. Penampilan, ini untuk orang tua. Jadi tata tertibnya ada orang tua, ada buat murid ya. Orang tua datang ke lingkungan sekolah mengenakan pakaian rapi, sopan, dan masker. Jadi kalau Mami datang ke sekolah harus pakai masker ya Mami ya. Terus pengantar atau penjemput siswa hanya sampai batas pintu. Harap jemput tempat waktu. Jika terpaksa terlambat, harap menghubungi guru kelas, info gurunya kalau telat. Kemudian yang jemput nggak boleh ganti-ganti Mam. Kami dari pihak sekolah keberatan karena kita susah ngapalin segini banyak orang tua. Kan guru kelas udah ngapalin nih. Terus tiba-tiba, Miss mau jemput misalnya Abel, siapa? Omnya. Ya saya kan nggak kenal omnya gitu kan. Enggak, saya bener kok omnya gitu. Menurut Mami saya kasih apa enggak harusnya? Enggak. Ntar gak dikasih, terus mamanya nanti bilang, lu Miss anak saya bener kok dijemput omnya. Nah supaya menghindari kesalahpahaman, jadi jangan diganti-ganti. Kalaupun terpaksa, yang jemput setiap hari harus diganti, Mami harus kabarin gurunya, kirim foto. Miss yang jemput omnya, kasih foto omnya. Terus kalau kita misalnya pernah nih satu kejadian, yang jemput karyawannya, terus kita lihat kok karyawannya gini ya gitu, maksudnya kitanya kurang percaya ya, not trust gitu. Kita berhak minta KTP-nya. Apakah nama yang tertera KTP sama dengan nama yang orang tuanya kasih gitu. Ya jadi maksudnya ya tolong bilang ke yang jemput jangan tersinggung juga kalau kita mintain KTP-nya, karena yang kita kasih tuh harta berharga gitu kan ya, punya orang. Karena pernah ada juga yang mbaknya tuh udah berhenti datang jemput. Untung mamanya kasih tahu, Miss pembantu yang biasa jemput itu udah keluar. Jadi
Jadi kita kan tahu ya, kalau enggak ya kita kasih aja karena kemarin dia jemput loh, gitu. Kalau mami nggak ngasih tahu saya salah nggak? Enggak kan, mami nggak kasih tahu loh kalau dia udah keluar. Nah untuk maminya udah jemput, Mbak jemput siapa ya gitu, kita langsung nanya gitu kan. Oh enggak, ini kok cuma nemenin aja. Kan kalau enggak kan kita kasih loh anaknya, ini ada mbaknya udah jemput gitu kan. Nah jadi tolong diinfo, komunikasinya tolong dijaga baik, terlebih untuk antar jemput anak ya mam ya. Yuk next. Pembayaran uang SPP, buku dan tabungan. SPP sebelum tanggal 10 ya mam ya, keterlambatan denda 10.000. Jika 2 bulan tidak melakukan pembayaran, siswa tidak diperkenankan ikut kegiatan sekolah. Kenapa mam? Karena saya banyak kejadian 5 bulan gak bayar, udah itu keluar pindah rumah. Gitu loh mam. Jadi maksudnya kita belajar buat disiplin ya gitu. Maksudnya kita bareng-bareng lah gitu, sama-sama kita kerjain, maksudnya take and give-nya sama gitu ya mam ya. Oke, next. Nah ini ada uang tabungan. Kita sebelum pandemi itu memang selalu ada uang tabungan. Itu dibayarkan mulai Agustus sampai Mei 100.000 setiap bulannya. Sebenarnya ini uang tabungan ini uang kegiatan. Jadi untuk biaya small field trip, big field trip, pentas seni, pelepasan siswa, biaya foto kelas atau toga. Nah ini tidak boleh diambil sampai dengan batas pengembalian. Jadi kita kembaliin di bulan Juni, ya baru di bulan itu dikembaliin. Jadi ada 10 bulan seperti itu mam. Jadi kalau tabungan itu harus rutin, jangan hari ini enggak, besok enggak, terus jumlahnya enggak sama, itu kita enggak. Karena ini kan uang kegiatan. Jadi ini nanti dipakai untuk kegiatan yang ada di sekolah. Supaya misalnya big field trip, keluar uangnya berapa, biar mami kan enggak tiba-tiba harus ngeluarin uang banyak. Nah diambil dari uang kegiatan ini. Tapi kalau sisa kita ada hitungannya. Mami ingetin juga misalnya, oh saya ambil buat small field trip segini, saya ambil buat ini segini, totalnya itu berapa, sisanya kita kembalikan, ya kan? Karena uang ini memang nggak dipakai sama anaknya, ya udah kita kembalikan. Jadi kita pikirnya kita kasih namanya tabungan gitu. Kan yang selama pandemi kemarin murni 100% nggak dipakai. Enggak. Jadi ini tetap tabungan. Jadi kalau field trip itu sebenarnya gini mam, kalau field trip di kita itu belum bersifat wajib memaksa gitu. Jadi misalnya mami nggak ikut, tapi alasannya harus jelas mam. Maksudnya karena kan semakin banyak yang ikut, berarti biaya yang dikeluarin kecil. Sedikit yang ikut, biaya yang dikeluarin besar. Nah kan kesian kan sama temen-temennya. Nah jadi kalau misalnya mami terpaksa enggak ikut, yang nggak diambil gitu. Atau ada juga yang setiap big field trip bayar lagi, tabungannya utuh di akhir bulan, akhir tahun, itu juga enggak ini. Kenapa? Iya, jadi bilangnya ke papinya uang sekolahnya 595 ditambah uang buku jadi 625. Jadi pas akhir tahun transfernya ke rekening istri. Ya. Lumayan, lumayan ya buat beli apa skincare. Tapi itu rahasia, apa itu urusan pribadi ya mam ya. Oke. Nggak ikut-ikutan mam, tadi laporin. Oke, next. Yuk, perayaan ulang tahun. Mam, perayaan ulang tahun itu di TK sederhana saja. Nggak boleh besar-besaran, nggak boleh ngundang badut. Kemudian nggak boleh ngundang orang dari luar. Jadi teman-temannya main mungkin suruh datang nggak bisa ya mam ya. Jadi cuman sederhana di kelas. Itu boleh dirayain satu kelas aja. Boleh juga misalnya dari TKA gitu mau diundang boleh. Nah kemudian untuk kue ulang tahun itu nggak boleh dimakan di sekolah. Jadi mami kalau mau bagi kue ulang tahun bawa mika. Jadi nanti kita packing dibawa pulang sama anaknya. Sayang mam kalau makan di sekolah pun, karena apalagi pandemi kan kita nggak boleh makan lama-lama gitu, buang waktu. Kemudian anak-anak itu makan kue dikit.
Ada sih beberapa anak yang suka sampai nambah. Tapi sebagian itu cuma dikit terus dibuang. Kan gak enak kan kalau dibawa pulang udah dicumil-cumil sama anaknya gitu kan. Nah jadi mendingan di Mika bawa pulang gitu. Kan minimal kalau anaknya nggak makan ada mamanya, ada kakaknya, tapi nggak terbuang. Kalau di sekolah pasti banyak yang kebuang. Kita di tempat sampah itu banyak gitu. Kalau mereka kue cake gitu, mereka cuma ambil 2-3 potong, Miss nggak mau gitu. Sayang. Hadiah untuk guru. Nah, guru hanya diizinkan menerima hadiah berupa makanan. Tidak boleh itu berupa barang, uang, perhiasan. Ya. Kecuali sejumlah guru di sekolah gitu Mam, baru adil. Karena kita kan sistemnya dari awal gotong royong gitu ya, jadi kita sama-sama gitu, jadi seperti itulah ya. Oke, next, konsultasi. Kalau orang tua mau konsultasi sama guru boleh setelah jam belajar ya, jangan di sela-sela. Terus jangan WA panjang-panjang, tolong. Kalau guru lagi ngajar, jangan di WA panjang-panjang. Gurunya jadi bingung, nggak dijawab takut maminya marah, dijawab anaknya terbengkalai ini ngurusin WA. Jadi kalau mau konsultasi setelah jam belajar aja, boleh via telepon atau boleh juga datang gitu ya, biar nggak ngeganggu anak di kelas. Oke, next. Field trip. Nah ini Mam, ini rencana kita field trip. Field trip itu kunjungan lapangan. Kegiatan siswa keluar dari lingkungan sekolah seperti mengunjungi tempat untuk belajar masak, mengenal binatang atau tanaman, outbound activity. Nah, orang tua itu wajib membayar biaya masuk, transport, dan makan siswa. Acara ini bersifat wajib karena salah satu bentuk kegiatan penunjang pembelajaran. Jadi salah satu memang di kurikulum TK itu harus ada field trip, kunjungan keluar. Bosen kan kita bukan anak SD yang harus belajar terus di kelas. Ntar apakah mau jadi profesor anak mami? Belum kan. Dia masih mikir cita-citanya aja, mereka masih mikir. Jadi kita harus kasih dia pengalaman yang banyak. Jadi mereka bisa milih, oh nanti saya udah gede mau YouTuber. Loh ada loh, mau jadi YouTuber atau gamers. Ya ngapain saya belajar matematika sampai kayak gini gitu kan. Terus saya juga nanti udah gede mau, dia harus kenal profesi. Jadi profesi-profesi yang lain gitu kan. Pertama mungkin kecil pengen jadi polisi, udah gede, ngapain jadi polisi, ganti aja gitu kan. Nah kita harus kasih dia pengalaman buat dia lihat langsung ke lapangan, kira-kira mau apa gitu. Nah ini rencana field trip 2022 sama 2023 ya. September itu kita mau ke Pizza Hut, mereka masak pizza, kurang lebih biayanya 50-60 ribu ya. Mami Mayela ya kemarin ya saya kasih ya, kurang 50-60 ya, ada 2 pilihan paket ya. Nah mungkin kita pilih yang 50. Januari kita akan jalan-jalan ke Velodrome LRT. Jadi mereka naik LRT bareng-bareng sama temennya, didampingin orang tua boleh. Kecuali terutama KBB itu harus orang tuanya ikut ya Mam. Pusing mama ininya, gurunya kalau nggak ada orang tuanya. Kemudian Februari ke pemadam kebakaran. Ini saya pernah bawa 1 kali. Anak-anak suka banget. Dan itu harus bawa orang tuanya ikut juga. Harus bawa baju ganti karena pasti basah. Emang sengaja dibasahin sama petugasnya Mam, biar seru. Iya disiram. Oh ya Mami Rati ikut ya. Iya disuruh itu hujan-hujanan gitu katanya, bikin air pancur gede gitu. Pakai yang ininya. Maret kita mau ke Kuntum Bogor. Ini mengenal tanaman sama binatang. Nah untuk Kuntum Bogor ini biayanya lumayan karena kita sewa bis. Masuknya sih nggak mahal. Dulu itu sekitar 50 ribu doang deh. Kalau Mami yang suka main ke sana mungkin tahu itu nggak mahal. Paling sama paketnya saya sama makan ya kalau nggak salah. Ada makan yang harus dipesan di sana makannya. Karena kan mereka biasanya jual itu 1 paket. Jadi udah termasuk makan. Nah itu ini ikut. Ini juga anak-anak seneng. Kita pengalaman kemarin tuh mereka ngasih makan kelinci, ngasih makan kambing. Kan dia luas sekali tuh. Nah itu mereka suka. Oke, next. Kemudian untuk kesehatan kita ini kerjasama sama Puskesmas. Ya kan Mam? Hari kerja, hari sekolah. Untuk TKB boleh titip ke guru, tapi untuk yang kelas kecil orang tuanya ikut. Iya, nanti biaya orang tua sama anak-anak beda. Orang tua kan nggak bayar paket itunya, field tripnya. Ya paket masuknya itu beda gitu. Biasanya lebih murah.
Ya harus bayar adanya. Karena kan dia dihitungnya per orang di sana. Di sana pun biasanya dihitung orang tua berapa gitu kan, jadi ada konsumsinya. Terus nanti anak-anak berapa gitu, di sana udah ada paketnya. Nah yang biasanya yang kita memang pikirin itu bisnya. Nah bisnya itu mungkin bisa lebih murah, misalnya kalau bertiga nih ya, 2 kursi bertiga. Nah itu bisa dihitungnya ini. Iya, tapi dua kursinya, tapi masuk ke sananya harus bayar lagi. Iya, biasanya kita hitungnya seperti itu. Hampir biasanya sih sampai jam 3 gitu ya, Mam ya. Oh boleh, Mam, tapi didaftarin gitu. Boleh. Kita tapi karena kayak didaftarin, nanti kita hitung bisnya, hitung tempat duduknya, makannya gitu. Ini kita memang jadi kayak field trip itu anak-anak belajar tapi juga sekalian jalan-jalan keluarga, boleh kok, Mam. Karena kita kalau ke Kuntum ini biasanya selesai jam 12 siang. Kita masih ada sisa, kalau yang dulu itu sisa sampai jam 4 apa jam 5 gitu bisnya ya. Nah kita sayang dong, rugi nih udah bayar bis tetap sampai jam segitu, kita jalan-jalan ke Cimory terakhir. Ya udah lanjut Cimory balik gitu. Ada pertanyaan lagi, Mam? Seperti itu. Jadi kita boleh kok, Mam. Cuman memang nggak hari Sabtu, karena kalau hari Sabtu macet. Sayang kan, anak-anak tuh rewel. Dan kita itu kalau anak-anak udah rewel di mobil, snewen orang tua pastikan. Apalagi, aduh mau pipis, aduh mau pup, aduh pusing deh. Kita mau turun di mana ini? Mana kan kalau parkir mobil enak ya, Mam, ke pom bensin masih mending. 1 bis gitu kan. Kayaknya gimana gitu. Jadi kita nyarinya hari itu kalau nggak salah ke Kuntum hari apa ya? Tanggal 2 hari apa ya, Mam ya? Selasa ya? Maret, hari Kamis ya? Oh ya, hari Kamis kurang lebih, Mam, jatuhnya. Nah kalau ini yang kesehatan, ini kita kerja sama Puskesmas. Nah kita kan juga daftar TK holistik. Jadi kita itu harus mengukur pengukuran tinggi badan sama berat badan anak itu setiap bulan. Kemudian lingkar kepala itu per 6 bulan, itu kita ukur. Jadi kalau misalnya ini kita harusnya kita memang peringatkan orang tua jika anak ibu termasuk ke kelompok obesitas atau kekurangan gizi gitu. Kurang gizi itu bukan berarti mami nggak mampu loh. Kurang gizi karena apa? Karena mami manjain anaknya nggak mau makan ini ya udah, anak ini nggak mau makan ini ya udah. Akhirnya yang dimakan sama anak nggak masuk gizinya, cuman snack-snack aja gitu kan kadang. Nah itu juga harus diperhatikan karena itu sangat berpengaruh untuk dewasa dia nanti, apalagi untuk perempuan. Nah saat masa kehamilan punya anak suka kena sakit apa ya, pinggul atau apa gitu loh katanya. Itu sih yang saya dapat ya di training gitu. Jadi itu harus diperhatikan dari usia dini supaya untuk kedepannya, bukan untuk sekarangnya ya, Mam, untuk kedepannya itu bisa melahirkan generasi yang sehat gitu. Kemudian pemberian vitamin A, obat cacing ini dilakukan sesuai jadwal Puskesmas. Jadi saya nggak hafal jadwalnya, tapi yang jelas Puskesmas sudah tahu setiap 6 bulan dia akan kasih vitamin A sama obat cacing. Terus pengukuran tumbuh kembang anak dilakukan saat anak ulang tahun. Jadi setiap anak ulang tahun itu kita akan cek setahun sekali, jadi ya anak mami ulang tahun, gurunya akan cek dia udah sesuai atau belum dengan perkembangan anak seumur ini gitu. 5 tahun ya 5 tahun. Karena ini cuma boleh mundur berapa ya, 1 minggu ya. 1 minggu setelah hari ulang tahunnya dia. Jadi diceknya. Nah ini anak yang sedang sakit seperti flu, demam atau penyakit lain tidak diperkenankan masuk sekolah ya, Mam. Harus mendapat surat dari dokter kalau dia udah sembuh. Seperti sekarang virus Singapura kah atau campak atau ini, tolong masuknya itu harus bawa kasih info kalau dokter udah nyatain sembuh gitu. Surat sakitnya kan izin. Kalau ke gurunya kasih tahu, Mas, ini anaknya sakit. Jujur aja ya, Mam, maksudnya ini anaknya sakit apa gitu. Berarti izin. Nah, pas saat mau masuk, Miss dari dokternya udah kasih izin untuk masuk gitu. Karena kita kalau di TK itu anaknya kan masih rentan juga ya, Mam ya. Jadi kagak gampang ketularan gitu. Jadi kalau misalnya ini sebaiknya yang sakit jangan masuk dulu sampai benar-benar sembuh. Oh ya, cacar air ya, Mam. Tolong. Kalau anak mami cacar air dan udah kering, Mas, tapi masih hitam-hitam bintik itu, tetap, Mam, tolong jangan kirim ke sekolah. Karena saya ketularan gara-gara itu.
Jadi saya pikir udah sembuh, Miss aku kangen gitu ya, dia peluk-peluk doang. Ya udah, saya juga nggak tahu gitu. Ternyata dengan bintik-bintik hitam itu masih belum kering sempurna. Jadi dia masih ninggalin cairan. Jadi setelah 5 hari setelah itu saya cacar air. Jadi saya jadi cuti, kan kalau gurunya yang cuti kelamaan 2 minggu. Saya 2 minggu plus kalau nggak salah 3 hari deh setelah itu. Baru bisa masuk kerja lagi. Jadi tolong Mam, jadi kalau udah cacar air itu kalau udah bintik-bintik hitam dipastiin lagi pakai bedakan, kasih lihat apakah benar-benar udah kering atau belum. Kalau masih ada bintik-bintiknya, kadang dia duduk di meja ini nih ya, kelas pagi. Dia pulang. Kelas siang ada yang duduk di situ lagi. Nular ya Miss Mian ya. Iya, anak yang duduk di situ selang 3-4 hari cacar air. Jadi itu cairannya itu ke meja kayaknya. Karena dia masih ada bintiknya gitu. Jadi tolong kalau yang seperti itu, terus jangan tersinggung juga kalau misalnya dari pihak guru, Mam belum boleh masuk gitu ya, maaf ya gitu. Karena itu memang pengalaman itu mengatakan bahwa itu masih menular. Dan itu benar-benar cepet gitu, pasti kenanya dan pasti nularnya. Sekalipun anak mami udah pernah kena loh. Sekalipun anak mami udah pernah kena, kalau kena cairan itu lagi bisa kena lagi. Bisa 2 kali jadinya. Cuman kalau mami udah divaksin, udah diimunisasi, anak mami nggak akan panas tinggi, maksudnya nggak akan pernah bahaya gitu. Cuman kan kesian juga dong, tetap kan kena, itu gatel dan itu nggak enak gitu. Seperti itu Mam. Kemudian yang memiliki alergi, nah ini harus ada catatan dari dokter bahwa anak mami alergi. Karena saya pernah ada juga murid yang alergi tiap pagi flu, meler. Gak boleh sekolah gimana dong? Jadi kan sekolah terus dong itu anak kan. Nah kalau ada surat keterangan dari dokter ini alergi, kita bisa dia bolehin masuk. Karena kan memang alergi itu kan sendiri ya, gak nularin orang lain gitu. Tapi kalau nggak ada surat keterangan dari dokter kan kita bisa nyatain ini, oh ini lagi flu gitu. Jadi kan nanti kesian anaknya nggak sekolah terus. Jadi periksain benar kalau tiap pagi bangun bersin-bersin, cek aja Mam alergi atau bukan. Kalau memang alergi udara pagi, ya nggak apa-apa, boleh masuk kok dengan surat keterangan dari dokter bahwa dia alergi gitu. Oke, next. Kemudian toilet training, ini toilet training kasih sama anak. Jadi anak itu nggak boleh pakai pampers ke sekolah. Kalau dia pakai pampers ke sekolah kan nggak akan toilet training Mam. Orang dia pipis juga kita nggak tahu kan, jadi dia ini. Nah kalau apalagi umurnya udah 4 tahun, jangan dikasih pampers Mam. Karena nanti mami juga yang rugi. Begitu pampasnya dilepas, itu anak ngompol. Karena kan dia biasa pipisnya di celana. Terus jadi pas lagi, padahal udah umur 5 tahun, dia lupa kalau nggak pakai pampers. Jadi dia ngompol gitu kan, malu. Jadi dan hati-hati loh Mam. Kalau kelamaan pakai pampers sampai umur 6 tahun, jadi habit susah hilang. Jadi ntar anak mami bakalan malu di SD misalnya, itu ngompol karena nggak bisa nahan pipis. Itu kan karena kan ya karena dia kebiasaan pakai pampers itu sekarang sampai bertahun-tahun lama, dia jadinya ya udah dia ingetnya itu kalau pipis aja gitu kan. Itu udah agak permanen jadinya. Kemudian agama, pelajaran agama diberikan 1 kali dalam seminggu. Itu setiap anak wajib. Nah, yang agama Kristen itu ada tambahan. Jadi karena kita ngasihnya cuma 1 kali seminggu, dia harus ikut sekolah minggu hari minggunya. Dan itu harus difoto ya Mam, nanti dikirim ke gurunya karena dimasukin ke absennya. Kemudian yang Islam juga harus ikutin kayak pengajian ya, TPA gitu. Nanti juga dikasih tahu ke gurunya gitu ya. Jadi itu tambahan karena kita agamanya cuma seminggu sekali. Jadi seminggu 2 kali, yang 1 kalinya di rumah. Oke, next. Kenapa? Kita ada catatannya, Mam. Target gitunya sih nggak ada, cuman kita bisa hitung gitu, maksudnya dari gurunya pas lagi penilaian bahwa oh ini anak kayaknya nggak ada laporan terus gitu misalnya, itu berarti nilai dia cuma dapat setengah gitu dalam 1 minggu gitu. Atau mami mau dibikinin target nanti kita biar sih Miss. Sebenarnya tahun lalu juga udah Mam, cuman Miss April waktu itu untuk yang Kristen sih udah jalan dari tahun lalu. Cuman buat yang Islam belum, karena kan pandemi kemarin katanya TPA di bawah tutup.
Iya, jadi kita nggak bisa. Sebenarnya sih saya sih bilang gini, minimal ikut sholat, misalnya apa ya, 1 hari itu dia harus ikut 1 kali minimal sholat berjamaah sama keluarga gitu. Jadi itu difoto gitu. Jadi itu salah satu ini ya, tambahan nilainya gitu. Oke, next. Kegiatan sekolah, komite. Nah, di sini Mam, kita punya komite perwakilan orang tua murid di sekolah. Untuk komite ini kita udah susun. Saya akan perkenalkan ketua komite Ibu Andini Nisayasi Arifin dari Cherry Class. Silakan ke depan Ibu. Tepuk tangan dong. Oh ini. Silakan Mam. Ini Mami mau repot-repot ini bantuin untuk sekretarisnya Ibu Yuliana TP Simamora. Silakan Bu, maju ke depan. Sekalian kenalan-kenalan nih. Ini yang dari Banana Class ya perwakilannya. Kemudian Ibu Ika Rosyaningsih dari Apple Class. Ya. Kemudian Ibu Angel Esther Sevanya Pesik dari Mango Class. Ibu Julianti dari Grab Class. Datang nggak? Oh, nggak bisa datang. Oke. Berarti kenalannya nanti. Ibu Pujianingsih dari Strawberry Class. Nah, ya ini Mam. Ini tim komite perwakilan dari setiap kelas. Jadi nanti kalau Mami misalnya mau ada usul atau apa bisa lewat mereka. Nanti disampaikan ke pihak sekolah. Misalnya mau ada acara pentas seni segala macam, Mami ini akan koordinir ya untuk menyampaikan ini. Oke, terima kasih Mami untuk waktunya. Silakan. Kemudian next, pertemuan orang tua murid dan kegiatan parenting seperti ini Mam. Ini yang pertama, nanti kita akan ada pertemuan lagi. Kalau parenting itu pembinaan buat orang tua murid. Jadi misalnya tentang masalah-masalah anak, masalah-masalah ya pokoknya perkembangan anak, kita mengharapkan partisipasinya karena semua kegiatan kayak gini tuh juga kita dipantau sebenarnya Mam dari dinas kan kita laporin udah kegiatan apa aja yang kita adain gini. Nah kalau Mami kita adain terus pesertanya cuma 5 orang, 6 orang sedih juga kan Mam gitu. Kita kan siapin gitu. Jadi kita minta kerjasamanya untuk aja parenting itu bisa datang karena memang kita lebih cenderung untuk tumbuh kembang anak. Waktu itu kita pernah adain sebelum pandemi. Bang pandemi kan kita nggak sama sekali nggak ada, itu benar-benar spesial dah, nggak ada apa-apa. Habis semuanya serba Zoom. Nah dulu kita pernah adain, ada yang pernah ikut nggak ya Mam? Parenting sama psikolog Ibu Rode. Nah belum ada ya, angkatannya udah lulus zamannya Moreno ya. Kemudian untuk gedungnya biasanya kita pakai gedung sini. Karena gedung ini yang free. Peringatan atau hari raya. Nah ini kita akan ada perayaan-perayaan di kelas, di sekolah. 1 Gernas Baku 27 Juli. Temanya Mamaku Pendongeng yang Hebat. Nah ini ibu-ibu komite bisa mungkin bantu. Gernas Baku itu temanya Mamaku Pendongeng yang Hebat. 1 kelas cukup kirim 1 orang tua untuk bercerita ke anak-anaknya di kelas. Oke? Nanti bisa hubungi guru. Oh, katanya Apple Class sudah dapat kandidat nih. Wah, mantap. Oh, Miss Cherry udah ada juga. Oke. Nah, yang lain nih. Mango, banana udah dapat Mango. Grape udah ada. Wah. Iya, Mam. Sekali-sekali orang tua bercerita sama anak-anak di kelas. Kan nanti mereka surprise tuh anak-anak. Jangan kasih tahu anaknya ya, Mam. Jangan kasih tahu Mama mau datang. Pokoknya nanti biar mereka belajar pas Mami masuk kelas dia langsung gitu. Tapi surprise itu Mam. HUT RI kita adain 18 sama 19 tapi cuma 1 hari sebenarnya Mam. 18 itu TKA sama kelompok bermain, 19-nya TKB. Kita sebenarnya Gernas Baku itu mau acara sama-sama di taman tematik. Cuman karena angka Covid-nya lagi tinggi, kita diminta sama dinas jangan bikin kumpul-kumpul dalam jumlah yang banyak. Karena kan murid saya ada 64. Kalau dikaliin sama Maminya kan 100 lebih. Nah jadi itu kita cancel. Kita ganti dengan acara di kelas. Nah HUT RI ini kita bagi 2. Jadi TKA sama KB 1 hari.
TKB-nya 1 hari, jadi biar nggak terlalu banyak. Dan seperti pembicaraan dengan wakil dari orang tua murid, orang tua siap untuk lomba, ya kan? Nanti nganterin anaknya, mami nganterin anaknya nggak usah ditinggal, kalau 17 Agustus boleh lihat, semangatin anaknya supaya menang lomba, ya kan? Terus nanti maminya yang lomba, anaknya yang semangatin gantian. Oke, untuk saya ada titipan pesan dari Gading Nias. Tanggal 17 ada lomba di sini, mami suruh daftar sama anak-anak di bawah. Saya nggak tahu itu udah buka pendaftarannya atau belum tuh di Bougainville, tapi saya lihat pendaftaran lomba 17 Agustus gitu. Ikut ya, Mam. Saya dititipin pesan sama pengelola, tadi bilangin ya suruh ikut katanya. Kemudian Natal ini 16 Desember, temanya kasih Kristus membawa damai, khusus yang Kristen Katolik aja, itu wajib buat yang Kristen Katolik. Ya, kemudian kalau Imlek 25 Januari ini kita cuman acara di kelas gitu, kita hanya memperkenalkan budaya aja. Kemudian halal bihalal ini wajib bagi yang beragama Islam. 2 Mei hari pertama sekolah setelah libur lebaran ada halal bihalal gitu. Oke, next. Nanti untuk detailnya guru mungkin. Pentas seni, nah ini dilakukan di akhir semester. Jadi nanti tuh rangkaian kegiatan. Jadi kita nggak cuma belajar, tapi anak-anak setelah itu kan menunjukkan bakatnya. Nah di sini, Mam, di acara pentas seni ini. Kemudian kostumnya nanti diinfo sama guru, dia perform apa, kostumnya minta kerjasamanya ya, Mam ya, buat bantuin nyediain kostumnya. Kemudian next. Nah kayak gini nih mah, pentas seni kemarin ini yang di YouTube, biar berasa kayak bener-bener nari di sana padahal enggak. Nah ini untuk acara pelepasan siswa, untuk TKB ini acaranya wajib diikutin rangkaian karena kalian yang TKB itu menerima ijazah di sini. Nah untuk kepakaiannya itu untuk tahun ini kebaya untuk yang perempuan, jas untuk yang lelaki. Karena kita toga itu pro kontra gitu. Terus toga sendiri kalau yang lucu yang buat anak-anak juga harganya mahal 250.000 kemarin tanya. Jadi udahlah kita pakai kebaya aja gitu sama jas. Kan kebaya sama jas kan bisa buat anak mami sendiri gitu. Sedangkan kalau toga buat apa lagi gitu kan? Nggak bisa dipakai lagi. Dedeknya udah biarin aja, Mam. Dia nggak apa-apa. Tuh ikut Miss Dewi, mau nggak? Ikut Miss Dewi ke belakang, Dek. Yuk next. Nah ini media sosial kita, Mam, tolong kunjungi. Jadi kita Mami bisa lihat foto-fotonya di sana, sebagian dipasang di Facebooknya PAUD Raja Wali, kalau Instagramnya TK Raja Wali GNR, sedangkan kalau YouTube-nya TK Raja Wali GNR. Nah itu nanti ini pun pertemuan kita ini nanti kita upload di YouTube, tapi nanti nggak live streaming. TikTok nggak ada, Mam. Mungkin ada Mami yang mau bantu bikin TikToknya. Oke, next. Oh, udah. Oke, thank you, Mam. Ada pertanyaan dari rangkaian yang kita udah sampaikan? Dedek sini. Mau nyanyi? Oke, ada pertanyaan nggak, Mam? Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Atau ada orang tua yang mau menyumbangkan lagu supaya nggak tegang. Kita udah selesai untuk pertemuan kali ini, dan terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Ya? Kenapa? PR ada, Mam. PR tetap ada. Jadi tapi tolong, kalau untuk PR ajarin anak-anak untuk mengerjakan, tapi jangan dipaksa. Kalau dia nggak mau ngerjain, dia harus tanggung jawab ke gurunya. Mami jangan gini, ntar kamu dimarahin loh, Mami sih gini-gini. Udah biarin aja, Mam. Kalau dia dimarahin sama gurunya, berarti dia kan harus tanggung jawab kan.
Jadi dia belajar bertanggung jawab kalau kerjaan yang dia nggak kerjain itu dia harus hadapin gurunya sendiri gitu. Saya sih dulu anak saya nggak pernah repot. Saya bilang dia kerjain PR, nggak mau gini. Ya udah. Apalagi kalau dia pakai meres saya, beliin es krim dulu, nggak ada ya. Saya bilang temennya guru kamu, ada apa mama kalau bayar es krim? Saya bilang gitu. Jadi saya nggak mau. Jadi udah biar aja. Nanti kalau misalnya dia nggak ngerjain, kan misnya kan cek kan. Nanti misnya biar tegur gitu. Jadi biar atau anak itu tanggung jawab kan. Jadi maksudnya nanti kalau nggak sampai gede mami repot, saya kasih tahu di SD itu kerjaannya udah tambah banyak. Kalau dia nggak belajar punya tanggung jawab dari TK, saya juga ngalamin mam, kelas 1 SD anak saya ulangan saya yang pontang-panting nyari catatan. Karena catatan anak saya yang bisa baca cuma Tuhan. Saya suruh dia baca aja dia bingung gitu. Ma tapi aku nggak tahu ini bacanya apa. Loh kamu yang nulis kok kamu nggak tahu? Ya aku lupa ini apa gitu kan. Ya saya cariin terus tapi saya begitu dia kelas 2 saya bilang mama nggak mau cari lagi. Kamu pinjam sama teman kamu, kalau kamu nggak dapat pinjam catatan kamu ulangan baca dari buku. Saya bilang gitu. Akhirnya dia dari situ mulai ketakutan gitu. Jadi dia pinjam teman, kalau nggak dia nyatetnya mulai lebih rapi gitu. Cuman kelas 1 saya ngalamin mam. Saya bilang saya cukup kelas 1 dia aja ngalamin nyariin catatan. Jadi dia mau ulangan saya di depan sekolah gini. Temen yang pulang yang tulisannya bagus, pinjem ya fotokopi ya gitu. Saya bilang kenapa saya yang pusing. Jadi saya pulang kerja itu dia kan pulang sekolah itu kan dia kobus ya. Jam berapa ya dia pulang itu saya sempat harus nyariin temennya gitu. Kebetulan yang temennya tulisannya bagus itu omahnya tinggal di depan unit saya. Jadi gampang saya tinggal minjem tas saya balikinnya ke depan unit gitu. Coba kalau enggak, apa nggak mabuk saya gitu kan. Harus nyari catatan terus-terusan. Jadi mami belajarin dari kecil itu dia punya tanggung jawab. PR dia kerjain. Terus nanti itu memang butuh proses mam. Butuh proses. Mami juga harus temenin gitu. Siapa dia kerjain. Oh ya sini mami temenin. Kalau dia benar-benar gak mau ngerjain ya udahlah gitu kan. Gak usah ini. Tapi kalau dia masih mau diingetin aja. Ayo yuk kerjain PR yuk mami temenin gitu. Jangan mami kerjain. Karena sering guru nilainya setiap PR nilainya bagus. Di sekolah enggak gitu kan. Jadi dia ngerjain siapa gitu. Oh aku yang ngerjain, mami yang megangin. Nah, tapi tangannya diem aja. Makan maminya yang gerak gitu. Biar dia kan ngerjain sendiri. Dicoret-coret juga maksudnya ini kan proses. Anak-anak itu belajar dari proses mam. Hasil akhir itu sebenarnya nomor 2. Selama dia mau ngerjain dia udah bisa belajar bikin huruf, belajar bikin ini dia proses. Nah kan motorik dia belum sempurna, jadi wajar kalau tulisannya masih belum gitu bagus gitu. Tapi selama prosesnya dia jalanin, itu kedepannya pasti mami optimis aja dia pasti bisa. Anak saya juga dulu tulisannya kan bayangin kelas 1 cuma Tuhan yang bisa baca, kelas 2 udah Tuhan sama dia yang bisa baca, kan udah bagus kan. Dan kelas 3 udah semua orang bisa baca, dan SMP tulisannya udah bagus gitu loh. Jadi dia prosesnya panjang. Jadi cuma tergantung kitanya sabar apa enggak gitu nunggu proses anak-anak. Kan mungkin dari dia malas ngerjain dari sebelum-belumnya suruh belajar nggak mau apa nggak mau, tapi nanti dengan proses dia pasti bisa kok. Optimis aja mami harus optimis sama anak sendiri. Pasti bisa gitu. Pasti dia akan berhasil. Cuman apa yang kita lakukan sekarang itu akan dia ingat sampai besar. Kalau mami misalnya ngajarnya dengan maksa, dengan mukulin dia, nyubitin dia saat dia nggak mau ngerjain, dia akan tertanam males banget belajar, ntar lagi dicubit nih mami. Dia akan mikir gitu itu loh mam. Tapi kalau misalnya ini dia belajar aja, dia ngerjain, terus nanti dia proses sampai besar gitu. Memang beda-beda, anak-anak itu beda-beda, ada yang cepet, ada yang lama di prosesnya. Ada yang benar-benar sampai berkali-kali nggak mau gitu. Tapi bisa kok. Coba mami balik lagi review ke diri mami sendiri. Waktu mami kecil gak mungkin dong langsung bisa, ya kan? Nah, tapi itu prosesnya yang dijalanin itu seperti apa? Itu yang kita lakuin ke anak kita. Jangan mikirnya gini loh, ginian gampang kan buat mami sekarang. Bener? Kan mami sekarang itu udah gampang. Tapi pas mami kecil dulu apakah gampang? Enggak kan? Oh kita kecil kelas 1 SD belum bisa baca loh mam. Saya dulu gak pernah dipaksa baca kan kelas 1 SD. Sekarang dia bayangin 5 tahun udah harus bisa baca gitu. Pasti kan dia butuh ekstra energi gitu buat ngerjain. Nah itu jadi kita sedikit maklum lah.
Tapi memang anak sekarang pintar-pintar. Terus yang kedua gadget. Tolong jangan sering-sering kasih gadget. Karena kalau anak itu konsentrasinya di gadget, dia paling susah belajar baca. Itu karena dia lebih suka benda bergerak. Jadi karena tulisan alfabet itu tidak bergerak, dia nggak tertarik gitu loh. Jadi fokusnya dia pecah. Agak lama guru ngajarnya, harus berulang-ulang. Jadi gadget dikurangin. Sebenarnya anak-anak mami saat lahir gak perlu kasih handphone, gak perlu kasih apa-apa. Begitu mami kasih dia langsung bisa kok. Beneran. Anak saya tuh yang di belakang tuh lagi dulu iPhone pertama keluar, saya gak punya. Adik saya datang dia bawa, dia bisa pakai loh mam. Saya gak pernah ngajarin. Saya aja masih pikir, oh gimana makainya gitu kan, kita nanya. Enggak, dia ditaruh, dia pakai, dia bisa kok. Dia bisa main game. Bener gak? Ada nggak mami ngajarin gimana main handphone ke anak mami? Enggak kan? Jangan tinggalin di meja dia langsung bisa. Itu kan canggih gitu. Mami ganti dari Android ke iPhone. Mami nggak usah ngajarin, asal jangan dikunci aja, dia bisa kok. Gitu. Pasti dia bisa tahu. YouTube dia bisa ganti sendiri berdasarkan gambar katanya. Tapi dia bisa ganti. Game dia bisa download sendiri. Nggak usah diajarin caranya download. Dari Play Store dia bisa cari. Iya, pinter. Jadi mereka untuk gadget itu nggak butuh guru. Dia bisa jadi guru buat mami. Nanti mami yang nanya, ini gimana ya dia? Ini gimana ya? Apalagi kalau yang udah umur di atas 45 gitu. Nanya ke anak kecil, ini gimana ya? Saya pernah di mall mam. Saya tuh lagi main game. Terus saya main game sambil nunggu. Terus di belakangnya ada anak umur 6 tahun gitu. Terus dia liatin saya main game. Saya diem aja dong gitu. Dia liatin. Terus saya mati. Dia bilang, bukan gitu mainnya, gitu. Saya diam aja, terus saya kasih. Terus dia mainin, gini, dia yang main. Dia skornya memang lebih tinggi dari saya. Dia memang lebih pintar ternyata. Jadi anak-anak sekarang itu canggih mam, kalau buat game, buat Android. Nah itu mereka nggak usah, jadi mami nggak usah kasih waktu lama-lama buat mereka ngutak-ngatik. Mereka kapan ada waktu mereka udah pasti bisa. Nggak akan ketinggalan zaman. Gitu, karena memang mereka generasi milenial ini memang dari lahir sudah jago gadget, gitu. Jadi udah nggak perlu ini. Jadi mami lebih banyak ke literasi. Kalau dari pemerintah kita diminta ke orang tua murid disarankan untuk literasi. Apa sih literasi? Ada yang bisa jawab? Literasi itu orang tua bercerita, bacain buku. Udah nggak apa-apa mam, mau ke depan dia biarin aja. Nggak apa-apa dek. Ya literasi itu bacain buku. Sediain waktu malam buat bacain buku. Itu yang diminta, yang disarankan untuk anak-anak lebih banyak belajar ya. Oke, ada lagi? Oke, udah selanjutnya saya kasih waktu ke MC. Makasih. Baik, terima kasih Miss Sharon. Baik Bapak Ibu, dengan selesainya pemaparan dari Miss Sharon, selesai juga acara kita pada hari ini. Nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut lagi, nanti bisa ditanya, bisa di-chat ke guru kelas masing-masing ya. Oke, saya kembali mengundang Miss Yeni untuk memimpin doa penutup ya. Terima kasih. Ibu bapak sekalian, saya mengundang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita kembali mau mengucap syukur kepada Tuhan. Saya akan pimpin doa di dalam agama Kristen. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah menyertai acara kami pada hari ini. Kiranya Tuhan, setiap pembicaraan yang kami sudah dengarkan hari ini, biarlah itu boleh menjadi perkembangan dan kemajuan bagi anak-anak kami terkasih di TK Raja Wali GNR ini. Tuhan, kami juga berdoa buat para guru, buat para orang tua. Berikan kami kerjasama yang baik Tuhan untuk perkembangan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan sekali lagi buat acara ini. Amin. Amin, silakan duduk. Terima kasih Miss Yani.
Terima kasih atas waktu dan partisipasi Bapak dan Ibu pada acara hari ini. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.